Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Semangat belajar. Adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik sudah siap belajar? Nah, sebelum belajar jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran yang kita lakukan semakin bermanfaat. Adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat di tempat bermain. Nah, coba perhatikan pada layar kalian. Di situ ada meja yang sangat kotor. Pada video ini kita akan belajar tentang tempat yang kumuh dan becek yang harus dibersihkan. Mari kita lihat ceritanya. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Apa saja ya kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah teko dan cangkir. Nah, jika diperhatikan, teko dan cangkir ini terbuat dari tanah liat. Kemudian ada tempat pensil. Kemudian ada boneka binatang, atau bisa juga membuat tabungan dari binatang. Kemudian kendi dan vas. Semuanya dibuat menggunakan tanah liat. Sekarang kita lihat apa saja ya bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat ini ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama tentu saja ada tanah liat. Kemudian ada alat pengaduk. Yang dijadikan alasnya adalah papan atau triplek. Kemudian kita juga membutuhkan air. Nah, adik-adik, itulah beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Mari kita cari tahu cara membuat kerajinan dari tanah liat ya. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Yang kedua, siapkan tripleks atau papan kayu sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Kalian bayangkan dulu apa yang ingin kalian buat dari tanah liat. Atau jika kalian sudah memiliki contoh, kalian bisa meletakkannya agar kalian bisa mencontohnya. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Jadi cara membentuknya dengan dipijat-pijat ya adik-adik. Kemudian, tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika merasa berlebih. Yang ketujuh, sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Nah, alat bantu yang digunakan adalah alat pengaduk tadi ya adik-adik. Kemudian, langkah terakhir yaitu bentuk detail dan haluskan menjadi bentuk yang kalian inginkan ya. Dayu dan teman-teman sedang membuat kerajinan dari tanah liat bersama. Ketika sedang membuat kerajinan tanah liat, mereka bercakap-cakap dan membicarakan sesuatu. Dayu berkata, "Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali." Kemudian, Benny menjawab, "Betul," kata Dayu, "tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali." Nah, adik-adik, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan ya. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan.
tempat kumuh membuat lingkungan menjadi bau. Bau yang tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat menyebabkan jatuh terpeleset karena lantainya yang licin terkena air. Kepala bisa terbentur ke lantai. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga keselamatan diri ya adik-adik. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Seperti yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman. Setelah mereka membuat kerajinan dari tanah liat yang menggunakan air juga, maka mereka segera merapikan tempatnya kembali supaya tempatnya kembali bersih dan aman untuk digunakan. Nah, adik-adik, dari cerita Dayu dan teman-teman yang membuat kerajinan dari tanah liat tadi, terdapat beberapa kosakata, yaitu yang pertama adalah bercak, yang kedua becek, yang ketiga adalah kumuh. Nah, mari kita cari tahu, apa sih arti bercak? Bercak adalah noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Sedangkan becek artinya adalah tempat yang berair. Kemudian, kumuh artinya adalah kotor atau tercemar. Diingat-ingat ya adik-adik kosakata yang baru kita pelajari hari ini. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Adik-adik sudah tahu bentuk prisma? Nah, ini dia bentuk prisma. Sama kan seperti vas yang dibuat oleh Dayu. Vasnya berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang bangun ruang. Nah adik-adik, apakah kalian masih ingat dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Mari kita tentukan ruas-ruas garis pada bangun ruang prisma ini ya. Masih ingat kan adik-adik cara menentukan ruas-ruas garisnya? Kita mulai dari yang paling bawah, kemudian sisi yang atas, dan dilanjutkan dengan sisi samping atau sisi depan belakang. Kita mulai dari sisi yang paling bawah dulu ya. Yang pertama adalah ruas garis AB. Kemudian ruas garis BC. Kemudian ruas garis AC atau CA. Nah, ini adalah bagian alas atau bagian sisi yang di bawah. Sekarang kita pindah ke bagian yang di atas. Ruas garis yang ada di atas adalah DE, EF, dan DF. Nah, sekarang tinggal bagian di depan atau di samping-samping belakang ini ya. Yang pertama adalah CF. Kemudian yang di depan sini adalah AD. Kemudian BE. Nah, apakah masih ada lagi adik-adik yang belum kita sebutkan? Tidak ada ya. Sekarang kita hitung jumlah ruas garis yang dimiliki oleh prisma di samping ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi prisma segitiga memiliki 9 ruas garis. Berbagai macam kendaraan yang ada di jalan dan mengeluarkan asap-asap. Pada video ini kita akan belajar asap menyebabkan polusi udara. Mari kita lihat ceritanya. Dayu dan teman-teman bermain di taman. Mereka bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat.
Kendaraan bermotor banyak menyebabkan polusi. Adik-adik tahu apa arti polusi? Nah, polusi adalah pengotoran atau pencemaran. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Kita lihat mobil yang lewat atau motor, yaitu termasuk dalam kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini ketika mereka melaju mengeluarkan asap. Nah, seperti ini ya adik-adik. Asap kendaraan bermotor ini menyebabkan polusi udara. Selain menyebabkan polusi udara, kendaraan bermotor juga menyebabkan polusi suara. Polusi suara adalah pengotoran atau pencemaran suara. Contoh polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor adalah suara klaksonnya yang terlalu keras. Adik-adik, kalian pernah lihat mobil atau motor dengan klakson yang suaranya kencang? Jika dibunyikan secara terus-menerus, maka itu akan menyebabkan polusi suara. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Nah, pastinya ketika kita mendengarkan klakson yang begitu kuat, maka kuping kita akan terasa sakit ya adik-adik. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA. Apa ya ISPA? ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ISPA ini disebabkan karena udara yang kotor. Jika tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan kematian. Nah, adik-adik coba perhatikan suasana jalanan pada gambar berikut ini. Jalanan begitu penuh dengan kendaraan bermotor. Ada sepeda motor dan ada banyak mobil. Semua kendaraan bermotor mengeluarkan asap dari knalpotnya, sehingga membuat udara bercampur dengan asap kendaraan. Jika kita melewati jalanan seperti ini, pasti udara yang kita hirup sangat tidak segar. Kita juga bisa mengalami sesak nafas karena udara yang kita hirup bercampur dengan asap kendaraan. Sekarang, hampir semua daerah di perkotaan mengalami polusi. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Gunakan masker saat keluar rumah agar kita terhindar dari udara yang kotor dan juga virus-virus yang ada di udara ya adik-adik. Dan lebih aman jika kita berada di rumah saja, sehingga kita terhindar dari udara yang kotor ataupun virus-virus jahat yang ada di udara. Nah, sekarang perhatikan gambar mobil box berikut ini. Ini adalah mobil-mobil box. Kita lihat boxnya. Box ini berbentuk balok. Balok termasuk bangun ruang ya adik-adik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ruas garis pada bangun ruang, termasuk pada balok ini. Nah, sekarang kita lihat ciri lain yang dimiliki oleh bangun ruang ya, yaitu rusuk, sisi, dan titik sudut. Sebelum menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut, kita lihat dulu pengertiannya ya, supaya lebih paham. Yang pertama adalah rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Rusuk sama dengan ruas garis pada bangun datar ya adik-adik. Kemudian ada sisi. Sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Dan selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan dari 3 buah rusuk. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung cari rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok ini ya.
Mari kita hitung jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok di bawah ini. Nah, kakak sudah mempunyai balok. Sekarang kita hitung ya, jumlah rusuknya, sisi, dan titik sudutnya. Adik-adik masih ingat kan bagaimana menghitung rusuk atau ruas garis? Kita mulai dari sisi yang paling bawah dulu. Yang pertama adalah ini, 1. Kemudian sebelah sini. 2, 3, 4. Nah, di sisi bawah ini ada 4 ruas garis. Selanjutnya kita ke atas. 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 ruas garis. Selanjutnya 9, 10, 11, dan yang terakhir adalah 12. Jadi jumlah rusuk pada bangun ruang balok ini adalah 12. Nah, sekarang kita cari jumlah sisinya. Sisi pada balok adalah yang ini adik-adik. Nah, sisi bagian bawah seperti ini. Ini adalah sisi pada balok. Sisi bagian bawah, kemudian sisi bagian atas, kemudian sisi bagian belakang, kemudian sisi bagian depan, dan sisi bagian samping dan samping kanan. Nah, kakak sudah memberikan warna yang berbeda di setiap sisinya. Bawah dan atas berwarna biru, belakang dan depan berwarna hijau, kemudian sisi samping menggunakan warna kuning. Sekarang kita hitung ya, ada berapa jumlah sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah sisinya adalah 6. Kemudian jumlah titik sudut. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah titik sudutnya adalah 8. Nah, adik-adik kalian juga bisa berlatih mengerjakan latihan tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang supaya lebih paham ya.